Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Hafisah. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Nasional Jakarta Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu sub materi dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Topik yang kita akan bahas kali ini yaitu tentang fokus kepuasan pelanggan. Apa itu pelanggan? Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu, dan karena ini akan memberikan pengaruh pada performa perusahaan. Jadi performa perusahaan ini tergantung bagaimana kepuasan pelanggan ya. Jadi ketika pelanggan itu merasa puas, merasa sudah mendapat pelayanan yang baik, maka ini juga akan meningkatkan performa perusahaan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena bisa jadi pelanggan ini akan menjadi loyal kepada perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, macam-macam pelanggan. Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, terlebih dahulu diidentifikasi jenis-jenis pelanggan. Di sini jenis pelanggan ada 3 ya. Yang pertama adalah pelanggan internal. Adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerja atau perusahaan. Untuk pelanggan internal ini kita bisa ambil contoh, sebagai contoh itu karyawan yang ada di perusahaan tersebut, di mana perusahaan harus bisa memuaskan karyawannya supaya kinerja karyawannya juga bisa meningkat. Dan kalau misalnya kinerja karyawan meningkat, itu kan juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan, seperti itu. Pelanggan antara. Pelanggan antara adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai produk akhir. Jadi pelanggan antara ini kita bisa sebut saja sebagai jasa untuk penyewaan hotel gitu. Jadi misalnya si A mau pesan hotel lewat jasa pemesanan hotel. Nah, si jasa pemesanan hotel ini disebut sebagai pelanggan antara karena dia menghubungkan antara pelanggan dengan hotel gitu. Jadi pesannya kan ke jasa. Nah, jasanya ini ada di tengah, sedangkan produknya ini ya si hotelnya ini gitu. Jadi si jasa pelayan pemesanan hotel ini disebut sebagai pelanggan antara, seperti itu. Yang terakhir ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir produk, sering disebut sebagai pelanggan nyata. Kalau ini kita sebagai contoh pasar swalayan atau supermarket ya, yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Nah, jadi contoh di pasar swalayan ini, misalnya saya sebagai konsumen belanja di pasar swalayan. Nah, terus saya membayar belanjaan saya itu dengan menggunakan kartu kredit. Nah, di sini kan saya menggunakan produk dari kartu kredit ini. Nah, gimana caranya pasar swalayan ini menyediakan gitu loh, kayak menyediakan sarana untuk menggunakan kartu kredit ini. Nah, ini kan juga termasuk cara untuk memuaskan pelanggan gitu, karena jadi lebih mudah pembayarannya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan. Berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan oleh pelanggan saat pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan perusahaan. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginan terhadap kualitas produk yang ditawarkan sangat besar, maka harapan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas produk dan layanan perusahaan akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya nih di kebutuhan dan keinginan ini, jadi kebutuhan dan keinginan si konsumen ini terpenuhi, bahkan terlampaui. Nah, di sini kepuasan pelanggan tentunya akan meningkat. Yang kedua ada pengalaman masa lalu. Kalau pengalaman masa lalu ini mungkin kita bisa asumsikan seperti saya pernah belanja di toko A dulu, terus pelayanan di sana baik, terus produk-produknya juga berkualitas, terus juga pegawai-pegawainya ramah. Nah, ini juga akan menjadi satu tolak ukur untuk saya untuk penilaian kepuasan konsumen gitu, maksud saya. Nah, terus yang ketiga ada pengalaman teman-teman. Nah, biasanya kalau pengalaman teman-teman ini kan kayak seperti cerita dari mulut ke mulut ya. Jadi
mungkin ada salah satu teman atau kerabat yang merekomendasikan untuk pelayanan di sini bagus. Karena saya dapat rekomendasi dari teman, iya saya mau coba, apa benar sih sebagus apa pelayanan di sana, seperti itu. Terus yang keempat ada komunikasi melalui iklan dan pemasaran. Kalau ini mungkin sudah banyak kita ketahui ya, banyak perusahaan sekarang yang melakukan iklan atau pemasaran lewat media sosial misalnya. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Yang selanjutnya akan kita bahas perspektif kepuasan pelanggan. Perspektif kepuasan pelanggan yang pertama ada normatif, definition. Perbandingan antara hasil aktual dengan hasil kultural dapat diterima. Yang kedua ada equity definition, perbandingan peroleh atau keuntungan yang didapatkan dari pertukaran sosial, di mana bila perolehan tersebut tidak sama, maka pihak yang dirugikan akan merasa tidak puas. Yang ketiga ada normative standard definition, perbandingan antara hasil aktual dengan harapan standar pelanggan yang dibentuk dari pengalaman dan keyakinan pelanggan mengenai tingkat kinerja yang seharusnya ia terima dari merek tertentu. Yang keempat, ada attributional definition, kepuasan tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya diskonfirmasi harapan, namun juga oleh sumber penyebab diskonfirmasi. Yang kelima, ada procedural fairness definition, atau kepuasan merupakan fungsi dari keyakinan atau persepsi konsumen bahwa ia telah diperlakukan secara adil. Yang selanjutnya dibahas ada tentang faktor yang mempengaruhi persepsi pelanggan tentang kualitas. Di sini ada persepsi pelanggan sebelum membeli produk, yaitu citra dan nama merek perusahaan, pengalaman sebelumnya, opini dari teman, reputasi toko atau tempat penjualan, publikasi hasil-hasil pengujian produk, harga untuk performasi yang diiklankan. Ini persepsi pelanggan saat membeli produk, spesifikasi performasi atau kinerja, yang kedua komentar dari penjualan produk, yang ketiga kondisi atau persyaratan jaminan, yang keempat kebijaksanaan, perbaikan dan pelayanan, yang kelima program-program pendukung, yang keenam harga. Yang selanjutnya ada persepsi pelanggan sesudah membeli produk, kemudahan instalasi dan penggunaan, penanganan perbaikan, pengaduan, jaminan, ketersediaan suku cadang, efektivitas pelayanan, purna jual, keandalan produk, performansi komparatif. Selanjutnya, proses mengetahui harapan pelanggan. Dalam proses mengetahui harapan pelanggan ini ada 4 poin. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa karakteristik produk yang diinginkan pelanggan. Jadi kita sebelum memproduksi suatu jasa atau barang, lebih baik kita melakukan riset atau survei terlebih dahulu. Sebenarnya karakteristik produk atau jasa apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh pelanggan, seperti itu. Yang kedua, berapa tingkat performasi yang dibutuhkan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, bagaimana kepentingan relatif atau urutan prioritas dari setiap karakteristik. Yang keempat, bagaimana kepuasan pelanggan dengan tingkat performasi yang ada sekarang. Itu beberapa cara untuk proses mengetahui harapan pelanggan. Selanjutnya, mekanisme memahami harapan pelanggan. Karena konsepnya adalah memenuhi kepuasan pelanggan, maka harus yang pertama dilakukan pendefinisian dahulu kepuasan konsumen meliputi apa keinginan, kebutuhan, dan harapan konsumen. Yang pertama ini, mohon maaf, kita lanjutin tadi sedikit ada gangguan. Sekarang yang akan kita, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang mekanisme memahami harapan pelanggan. Karena konsepnya adalah memenuhi kepuasan pelanggan, maka harus yang pertama dilakukan pendefinisian dahulu kepuasan konsumen meliputi apa keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Yang kedua, memahami ekspektasi pelanggan yang meliputi karakteristik produk yang diinginkan pelanggan, serta performasi yang dapat dilakukan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, memahami ekspektasi pelanggan. Tahapan ini terbagi menjadi beberapa level. Ini tahapan-tahapan dalam memenuhi harapan pelanggan ya, dalam memenuhi ekspektasi pelanggan dibagi menjadi beberapa level. Yang pertama, tingkat 1 menampung keluhan. Di sini
Menurut saya di tingkat 1 ini di mana perusahaan ini menampung apa saja keluhan-keluhan dari pelanggan. Nah, setelah ditampung, tingkat keduanya survei, analisis data penjualan, umpan balik dari pelanggan. Jadi kalau dari tingkat 2 ini mungkin disurvei data penjualannya bagaimana gitu. Setelah dapat keluhan, kita survei nih data penjualannya. Kalau emang dia benar-benar menurun, berarti kita memang perlu naik ke tingkat ketiga, yaitu wawancara pribadi, kelompok fokus, survei terstruktur. Ini kayak kita melakukan survei, misalnya survei pribadi ke beberapa sampel untuk produk tersebut gitu. Apa sih yang kurang dari produk tersebut? Terus apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan? Terus solusi apa yang terbaik untuk pemenuhan kepuasan pelanggan, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penyebaran fungsi kualitas atau QFD, Quality Function Development. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk membentuk proses respon terhadap kebutuhan konsumen, menjelaskan apa yang diinginkan oleh pelanggan ke dalam produk yang dihasilkan perusahaan, dan proses yang menuju peningkatan proses yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan. Jadi menurut saya untuk QFD ini tuh salah satu alat ya, alat yang menolong suatu organisasi atau perusahaan untuk dapat meneliti atau mengembangkan suatu produk perusahaan gitu. Lanjut, proses QFD. Proses QFD yaitu yang pertama meningkatkan fokus pada pelanggan, yang kedua meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, yang ketiga berorientasi pada tim, yang keempat berorientasi dokumentasi, yang kelima meningkatkan efektivitas komunikasi antar departemen, yang keenam membangun kualitas yang tersistem. Nah, mohon maaf itu tadi manfaat-manfaat dari QFD. Sedangkan proses dari QFD-nya sendiri, yang pertama memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, yang kedua merencanakan produk, yakni menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke dalam kebutuhan dan keinginan teknik, yang ketiga mendesain produk, yakni menerjemahkan kebutuhan dan keinginan teknik ke dalam karakteristik komponen, yang keempat merencanakan proses, yang kelima merencanakan pengendalian proses. Lalu apa saja alat piranti dari QFD ini? Yang pertama ada diagram gabungan atau affinity, yaitu diagram yang digunakan untuk mempromosikan pemikiran kreatif serta dapat merincikan hambatan-hambatan dari kegagalan masa lampau. Jadi menurut saya ya, kalau untuk asumsi dari diagram gabungan ini, misalnya di masa lampau pernah ada kesalahan apa atau hambatan apa. Nah, dari situ kita tuangkan ide kreatif kita untuk menjadi solusi dari hambatan-hambatan dan solusi untuk perbaikan selanjutnya, seperti itu. Terus yang kedua ada diagram antar hubungan, yaitu diagram yang digunakan untuk logis proses pengidentifikasian hubungan antara berbagai hal yang dicatat dalam diagram afinitas, diagram pohon. Yang kedua ada diagram antar hubungan, yang itu diagram yang digunakan untuk logis proses pengidentifikasian hubungan antara berbagai hal yang dicatat dalam diagram afinitas. Yang ketiga, diagram pohon keputusan, yaitu diagram yang menunjukkan pilihan yang paling menguntungkan atas tugas-tugas yang perlu diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, diagram matriks, yaitu diagram yang dapat membantu untuk mengidentifikasikan dan secara grafik menampilkan koneksi di antara tanggung jawab, tugas, fungsi, dan sebagainya. Selanjutnya, metode kepuasan pelanggan. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran. Untuk sistem keluhan dan saran ini, menurut saya setiap organisasi itu wajib ya menyediakan sistem keluhan dan saran. Jadi perusahaan itu wajib menampung segala keluhan dan saran perusahaan itu wajib menampung segala keluhan dan saran konsumen dengan misalnya dengan memanfaatkan teknologi saat ini seperti media sosial yang sedang marak-maraknya ya. Jadi perusahaan bisa saja menyediakan wadah atau suatu akun yang memang suatu web atau apapun itu yang khusus untuk menampung segala saran dan keluhan pelanggan, karena saran dan keluhan pelanggan ini juga sangat berarti untuk perusahaan karena untuk meningkatkan kualitas atau efektivitas dari perusahaan sendiri. Mohon maaf, bukan efektivitas ya, lebih tepatnya kayak meningkatkan kualitas dan
mengevaluasi kinerja perusahaan seperti itu. Yang kedua ada ghost shopping atau pembelanjaan misteri. Pembelanjaan misteri ini jadi kayak dipekerjakan beberapa ghost shopper. Nah ini tuh kayak sebut saja seperti mata-mata yang dia ini dipekerjakan untuk mengetahui bagaimana sih karyawan dalam melayani pelanggan, dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dalam menjawab pertanyaan pelanggan seperti itu. Jadi si ghost shopper ini nih menilai nih, memantau si karyawan ini gimana kinerjanya di lapangan, baik atau tidak. Nah ini kan salah satu cara perusahaan untuk menilai karyawannya. Yang ketiga ada loss customer analysis. Loss customer analysis ini jadi bagaimana kita melakukan survei kepada pelanggan yang dia ini pindah pemasok atau mungkin loyalitasnya sudah pindah gitu. Yang awalnya mungkin konsumen ini loyal sama perusahaan kita, tiba-tiba dia pindah. Berarti kan ini ada sebab akibatnya dong, ada sebab-sebab tertentu. Nah, di sini kita sebagai perusahaan harus mensurvei si konsumen ini atau si pelanggan ini, kenapa dia bisa pindah, emang apa sih yang kurang dari perusahaan kita gitu, pelayanan apa yang kiranya tidak memuaskan dia gitu. Nah ini salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survei, baik survei melalui pos, telepon, email, internet maupun wawancara langsung. Kebanyakan kan sekarang emang kalau survei itu nggak harus face to face ya, lewat email bisa. Biasanya sih saya suka dapat lewat Gform kayak gitu. Itu salah satu cara-cara perusahaan untuk mengetahui atau mensurvei perusahaan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumennya gitu. Selanjutnya yang akan kita bahas tentang manfaat kepuasan pelanggan. Menurut Ciptono, ada beberapa manfaat jika perusahaan dapat memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggannya. Antara lain, yang pertama terjalin relasi hubungan jangka panjang antara perusahaan dan para pelanggannya. Kalau di sini yang saya artikan, jadi kayak misalnya ini kan menjalin hubungan jangka panjang ya antara perusahaan dan pelanggan. Jadi kan si perusahaan ini menjaga nih hubungan dia dengan si pelanggan A dengan cara misalnya kalau contohnya seperti telemarketing ya. Telemarketing ini kan biasanya kalau misalnya ditolak sekali, misalnya data si pelanggan ini bagus, terus ditolak, dia belum mau belum tertarik sama produk yang telemarketing ini tawarin. Nah, otomatis karena telemarketing ini tahu data si pelanggan ini bagus, otomatis misalnya nomornya di save dengan cara next itu mungkin di reminder produk-produknya seperti itu. Yang kedua ada terbentuknya peluang pertumbuhan bisnis melalui pembelian ulang. Yang ketiga terciptanya loyalitas pelanggan. Kalau terciptanya loyalitas pelanggan ini udah pasti ya manfaat dari kepuasan pelanggan. Karena pelanggan kalau udah puas pasti dia akan loyal. Dan sebaliknya kalau misalnya dia udah nggak puas, jangankan untuk loyal, untuk membeli yang kedua kalinya pun dia akan berpikir dua kali. Yang keempat ada terjadinya rekomendasi dari mulut ke mulut yang positif, berpotensi menarik pelanggan baru dan menguntungkan bagi perusahaan. Kalau ini bisa juga sih, karena kan biasanya rekomendasi dari teman atau rekomendasi dari kerabat, saudara, itu kan juga berpengaruh ya. Kalau misalnya diomongin dari mulut ke mulutnya, misalnya, oh di sana bagus oh di toko A bagus daripada di toko B, otomatis kita tertarik dong mau coba ke toko A daripada ke toko B, karena kita udah dapat pengalaman dari teman kita ini, dari kerabat kita ini gitu. Yang kelima ada reputasi perusahaan dan persepsi pelanggan semakin positif di mata pelanggan. Yang keenam, laba yang diperoleh perusahaan dapat meningkat. Kalau laba yang diperoleh perusahaan ini akan meningkat, pasti ya. Karena kenapa? Karena ketika pelanggan puas dan dia akan loyal, terus juga dia akan merekomendasikan ke teman-teman, otomatis kan makin banyak dong peminat. Nah, karena peminatnya makin banyak, otomatis produk yang akan dihasilkan juga akan makin banyak, dan ini akan menekan profit perusahaan, seperti itu. Terima kasih. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika masih banyak kesalahan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan.
mohon dibenarkan juga, maksudnya mohon dikoreksi kalau masih ada banyak yang salah. Kekurangan hanya milik saya, kelebihan hanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.